Miss akan kembali menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan KPK. Ya, pasti untuk materi kali ini hal baru ya untuk kalian, ya kan? Nah, agak-agak susah gitu ya. Gimana sih maksudnya menyelesaikan KPK? Nah, kalau misalnya ada soal tentukan KPK dari 16 dan 24 ya. Nah, kemarin Miss ada menjelaskan dengan menggunakan dua cara ya Nak ya. Yang pertama, yuk kita kerjakan penyelesaiannya. Penyelesaian yang pertama dengan cara pohon faktor ya. Pohon faktor. Nah, jadi kita bikin dulu di sini. Tapi sebelumnya bilangan prima itu ada siapa saja nih, supaya nanti kalian bisa lihat dari sini. Bilangan prima ya, ada 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya ya. Jadi patokan kalian di sini. Nanti ketika kamu mau menyelesaikan bilangan ini ya, untuk mendapatkan KPK, kamu harus bagi dari bilangan-bilangan prima ini ya anak-anak. Nah, kita bikin deh di sini 16. Nah, kira-kira 16 ini dapat dibagi berapa? Nah, kemarin Miss bilang gunakan bilangan prima mulai dari yang terkecil, ya kan? Bilangan prima yang terkecil itu siapa sih? 2 kan bilangan terkecilnya, karena dia genap, maka otomatis bisa kita bagi dengan 2, ya kan? Nah, 2. Nah, kira-kira 16 bagi 2 ini berapa sih? 8 ya. Karena 2 dikali 8 hasilnya adalah 16. Lalu kita buat lagi cabang yang selanjutnya. Jangan di 2 ya, ini beda ya. Kita harus bikin di 8-nya. Nah, 8 ini bisa dibagi berapa lagi anak-anak? Dibagi 2. Iya, 8 bagi 2 berapa? 4. Nah, si 4 ini bisa dibagi berapa lagi? Masih bisa nggak dibagi? Bisa dong ya. Dibagi berapa? Dibagi 2. Hasilnya adalah 2. Oke, selesai sampai di sini. Maka faktor prima dari si 16 ada siapa saja? Faktor prima itu anak-anak yang ini ya, yang dilingkari tadi. Nah, ada siapa saja? 2. Ada berapa duanya? 1, 2, 3, 4. Berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 ya. Hasilnya adalah ini sama dengan 2 pangkat 4. Kenapa? 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 4. Nah, yuk sekarang 16 kan udah selesai. Berarti kita harus selesaikan yang mana lagi? Si 24 ya. Di bawahnya aja boleh. Nah, kita ambil 24. Kita bikin juga pohon faktornya. Cabangnya kita bikin. Kira-kira dia bisa bercabang. Dibagi berapa sih ini 24? Ganjil apa genap? Miss, 24 bisa dibagi 3. Iya, bisa nak ya. Tapi
ambil bilangan prima yang paling kecil. Kamu nggak boleh, ini kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga. Jadi kamu nggak boleh melangkahi kakak pertama kalau misalnya kakak pertama bisa membuat cabang di sini ya. Maka kita gunakan si 2 ya. Nah, 2 dikali berapa supaya 24? Oh, 24 dibagi 2. 2 bagi 2 1, Miss. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Iya. Nah, ini yang dilingkarin. Kenapa dilingkari? Karena dia faktor primanya ya. Lalu 12 bisa dibagi 2. 2 dikali berapa supaya 12? 6. Oke. Terus lanjut lagi. Jangan lupa ya dilingkarin yang ini, bilangan primanya. Nah, 6 dibagi 2. Hasilnya adalah 3. Wah, udah selesai nih. Nah, maka faktor primanya adalah si 2, 2, 2 dan 3. Ini jangan ya, hanya 2, 2, 2 dan 3. Ya udah, kita bikin faktor prima dari 24 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 ya. Nah, 2 dikali 2 dikali 2 ini sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, syarat KPK ya anak-anak, syarat KPK semuanya diikutin ya. Sekalipun dia tidak ada pasangannya, tidak ada temannya di faktor prima si 16 ini, tetap kita harus ikutin ya. Berarti kita ambil KPK. KPK-nya berarti yang diambil adalah si ini 2 pangkat 4. Karena apa? 2 pangkat 4 ini kan sama-sama 2 ya kan? Tapi ambil pangkat yang paling banyak. Siapa? 2 pangkat? Iya, 2 pangkat 4 dikali siapa lagi? Si 3. Nggak boleh ketinggalan temennya ya. Jadi semuanya harus diikutin. Nah, 2 pangkat 4 ini hasilnya berapa sih? 2 di pangkat 4 hasilnya adalah 2 dikali 2 4. 4 dikali 2 8. 8 dikali 2 hasilnya 16 dikali 3. Oke, 16 dikali 3. Kita bikin aja caranya ya. 16 dikali 3 kali 3 kali 8 hasilnya 3 dikali 6 hasilnya 18 ya kan? 3 dikali 1 3 tambah 1 4. Maka hasilnya adalah 48. Sorry, hasilnya adalah 48. Maka KPK dari 16 dan 24 adalah 48 ya. Nah, udah cukup sampai di sini. Oke, sekarang Miss mau ajarkan menggunakan cara yang kedua, yaitu cara sengkedan. Nah, kalian boleh pilih ya nak, boleh kalian merasa lebih mudah menggunakan pohon atau dengan menggunakan cara sengkedan. Nah, cara sengkedan ini menggunakan tabel ya. Nah, jadi kalian bikin di sini seperti rumah-rumah gitu deh. Nah, sini ada 16 dan ini adalah si 24. Nah, kalian bagi mereka sampai hasilnya 1, masing-masing hasilnya 1. Ya. Nah, 16 ini dapat dibagi oleh si 2. 16 dibagi 2 hasilnya 8. 24 bisa nggak dibagi 2? Bisa ya. Hasilnya 12. Nah, kira-kira mereka dapat dibagi berapa lagi? Bagi 2 lagi Miss bisa? Bisa ya. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6.
Oke. Terus 4 bisa lagi nggak dibagi? Bisa Miss, ya kerjakan ya. 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Oh, ternyata mereka nggak ketemu di sini. Ya. Mereka harus sampai 1 kan masing-masing. 2 bisa dibagi berapa? 2. Hasilnya adalah 1. Sementara si 3 bisa nggak bagi 2? Enggak, berarti dia masih tetap posisinya 3. Ya kan? Nah, terus 1 masih bisa nggak dibagi 2? Nggak bisa lagi ya. Oke, selesai. Otomatis dia turun 1. Nah, 3 dibagi berapa sih supaya di hasilnya 1? Dibagi dibagi 3. Hasilnya adalah 1 ya. Jadi yang kalian ambil ya, maka KPK dari 16 dan 24 ya. Nah, kalian ambil ini semuanya angka yang di sini ini. Nah, ya, diambil, dikalikan semua. Nah, dikalikan semuanya. Berarti di situ ada sih 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3, ya kan? Nih, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 4 dikali 3. Sama nggak ini dengan yang ini? Tadi sama ya. Maka 2 pangkat 4 dikali 3 adalah 48. Oke. Inilah cara untuk menentukan KPK-nya ya. Nah, kalian boleh pindahkan nanti ke buku catatan kalian ya, anak-anak. Nah, sekarang kita masuk untuk menentukan FPB-nya. Oke, anak-anak, sekarang kita akan menyelesaikan FPB ya. Nah, kita akan menyelesaikan FPB. Nah, di sini ada soal. Tentukan FPB dari 12 dan 21. Ya, dari 21. Nah, kita selesaikan deh penyelesaian ya, penyelesaian. Untuk catatannya, bikin dulu bilangan primanya. Bilangan prima itu ada apa aja? Ingat ya, ingat bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Yang pasti hanya bisa habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri ya. Nah, ingat ya, kalau ini adalah bilangan prima. Oke. Nah, yang pertama kita menggunakan cara pohon faktor. Nah, pohon faktor. Jadi FPB dari 12 dan 21. Kita bikin dulu ya yang 12. 12 itu bisa kita bagi berapa? 12 itu bisa kita bagi 2. Hasilnya adalah 6. 6 bisa dibagi 2. Hasilnya adalah
3. Stop sampai di sini. Nah, sekarang kita lanjut. Maka faktor prima dari 12 adalah siapa aja? 2, 2 dan 3. Maka 2 dikali 2 dikali 3 atau sama dengan 2 dipangkatkan 2 dikali dengan 3. Nah, yuk kita sekarang cari faktor prima untuk si 21. 21 ini bisa dibagi berapa? Nah, karena 21 sebenarnya bisa dibagi 7, tapi kamu tidak boleh melangkahin si 3 ya. Karena 21 bagi 2 kan nggak bisa, ya kan? Maka kita coba si 3. Oh, ternyata bisa. Nggak boleh langsung loncat ke 7 ya anak-anak. Nah, 21 dibagi 3 hasilnya adalah 7. Nah, maka faktor prima dari 21 ada siapa saja? 3 dan 7. Maka 3 dikali 7. Nah, katanya FPB dari 12 dan 21. Nah, bedanya kalau FPB ini dia yang hanya ada temennya aja ya. Ini faktor prima dari 21 ya. Nah, ini faktor prima dari 12, maaf. Ini faktor prima dari 21. Nah, mana di sini faktor primanya? Yaitu fokus ke sini. Ya. 2 pangkat 2 dikali 3 dengan 3 dikali 7. Nah, di antara mereka ada nggak yang sama? Ada siapa? 3. Tulis deh. 3. Ya, 3. Ada lagi nggak yang sama? 2 ada nggak temannya di sini? Enggak ya. 7 ada nggak temannya di sini? Enggak. Maka hasilnya adalah 3. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke cara faktor ya. Sekarang cara sengkedan. Cara sengkedan itu ada 12 dan 21. Nah, kita bikin kayak gini ya. 12 itu bisa habis dibagi berapa, Nak? Bisa habis dibagi 2. Hasilnya adalah 6. 6 selesai dulu ya. Terus 21 bisa nggak dibagi 2? Enggak, berarti turun lagi dia, tetap 21. Nah, 6 bisa dibagi berapa? 2. Bikin lagi. Ternyata 6 bisa dibagi 2. Hasilnya adalah 3. 21 bisa nggak dibagi 2? Enggak, Miss. Berarti hasilnya adalah tetap 21. Nah, lalu masuk lagi. 3 dibagi berapa sih supaya hasilnya 1? 3 dibagi 3 hasilnya 1. Nah, 21 dibagi 3 hasilnya adalah 7. Nah, lalu 7 dibagi berapa supaya 1? Dibagi 7. Ini tetap 1, maka hasilnya 1. Udah selesai. Maka kamu harus ambil mana yang sama ya. Mana yang sama di antara mereka. Nah, si 21 ya, 21 tadi ini di sini. Hanya di sini mereka sama ya. Maka yang kamu ambil adalah hanya si 3. Maka FPB-nya adalah si 3. Jadi, kenapa Miss bilang 3? Karena di sini mereka bisa sama-sama dibagi. 3 bagi 3 hasilnya 1.
21 dibagi 3 hasilnya 7. Oke. Untuk di sini Miss harap kalian sudah bisa lebih paham. Kalau kurang mengerti atau kurang paham, boleh kalian tanyakan kembali ke mem atau missnya ya anak-anak. Oke, Miss akan kasih contoh lagi. Contoh lain ya. Misalnya kamu yang sudah kamu itu diberitahu ya. Yang diberitahu itu adalah si A dan B. Nah, A dan B ini. Untuk A, faktor primanya itu ada 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Yang B nya ini ada 3 dikali 5. Nah, di sini katanya kalau misalnya disuruh kerjakan KPK ya, KPK, tentukan KPK dari kedua faktor prima ini. Nah, kalau KPK berarti tidak ada pilih-pilih teman kan? Nah, si 2 ada 2 pangkat 2 dikali mana yang sama? 3. Maka yang kita ambil adalah 1 aja ya kan? Salah satunya dan si 5. Oke. Nah, 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4 dikali 3 dikali 5. 4 dikali 3 hasilnya adalah 12 dikali 5. 12 kali 5 hasilnya berapa? 12 kali 5 10. Hasilnya adalah 60 ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya dari bilangan prima ini kamu disuruh mencari FPB-nya, masih sama ya. Nah, kalau FPB kamu hanya mencari yang sama aja. Mana sih yang ada temannya di situ? Ada si 3, lalu ada si 5. 2 termasuk nggak? Tidak, karena si B tidak memiliki faktor prima si 2 ya, maka kita masukin si 3 dan si 5. Maka FPB hasilnya adalah 15. Oke, ini untuk contoh tambahan karena nanti di buku kalian ada penyelesaian soal yang seperti ini. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk pembahasan atau latihan soal dari materi kita sebelumnya. Semoga kalian tetap semangat dan semakin memahami anak-anak. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Salam sehat dari Miss. God bless you semuanya.